Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Fajwa Puspita dengan NIM 221524001 dari kelas 1A TI 4. Saya berasal dari kelompok 5 atau dengan nama kelompok rantau. Di sini kami telah mengembangkan sebuah program aplikasi absensi mahasiswa sebagai tugas besar dalam mata kuliah teknik pemrograman praktikum dengan menggunakan framework Spring Boot dan juga database MongoDB. Selanjutnya, aplikasi yang kami buat ini memudahkan pengelola atau dosen dalam mencatat kehadiran mahasiswa secara mudah dan akurat dalam setiap sesi perkuliahan. Mahasiswa dapat menginput absensi mereka sesuai dengan jadwal mata kuliah, kelas, dan dosen pengampu. Selain itu, dosen juga memiliki akses untuk melihat riwayat absensi mahasiswa yang nantinya berguna untuk keperluan pendataan. Kemudian, dosen juga memiliki kemampuan untuk mengubah status absensi kehadiran, misalnya dari sakit diubah menjadi izin. Selanjutnya yaitu dosen juga dapat menambahkan absensi secara manual jika diperlukan. Aplikasi ini memberikan kemudahan bagi mahasiswa dalam mengakses dan memantau kehadiran mereka. Selanjutnya terkait kontribusi saya terhadap perancangan program ini, saya bertanggung jawab atas seluruh pengembangan backend untuk bagian dosen dan mahasiswa serta perancangan user interface dengan menggunakan TimeLeaf. Kemudian kontribusi saya pada pengembangan backend ini diantaranya yaitu membuat fitur register dan login untuk dosen dan mahasiswa menggunakan Spring Security. Kemudian implementasi fitur create data mahasiswa dan dosen, mengembangkan fitur create absensi mahasiswa untuk mencatat kehadiran mahasiswa dalam setiap sesi perkuliahan, menyediakan fitur read data mahasiswa dan dosen, membuat fitur update status kehadiran dan data mahasiswa, mengimplementasikan fitur deleting riwayat kehadiran mahasiswa, serta menambahkan fitur pencarian nama mahasiswa di role dosen. Selanjutnya yaitu penjelasan terkait fitur-fitur yang digunakan akan saya jelaskan bersamaan dengan demo UI. Nah, berikut halaman pertama yang akan ditampilkan oleh aplikasi yaitu halaman login page. Untuk melakukan login tentunya kita harus sudah memiliki akun yang diregisterkan. Maka sebelum melakukan login ini disarankan untuk register terlebih dahulu. Di sini terdapat dua role akses. Yang pertama yaitu register sebagai dosen dan yang kedua yaitu register sebagai mahasiswa. Saya akan melakukan register sebagai mahasiswa terlebih dahulu. Nah, di sini user akan diarahkan untuk mengisi data seperti nama, NIM, kelas, email, dan juga password. Mahasiswa juga dapat memilih jurusan di antara kedua jurusan yang tersedia. Nah, ketika user sudah benar melakukan inputannya, maka akan tampil pesan berhasil melakukan register. Selanjutnya, user atau role mahasiswa dapat melakukan login dengan NIM dan password yang sudah diregistrasikan. Nah, berikut tampilan dashboard mahasiswa, di mana dashboard ini terkait daftar kehadirannya masih kosong karena memang mahasiswa belum melakukan create presensi. Nah, di sini kita dapat melihat atau membaca data yang sudah diinputkan di bagian register. Langkah awal yaitu kita akan melakukan presensi. User atau mahasiswa hanya perlu menambahkan tanggal serta jam, keterangan atau status kehadiran, juga dosen serta mata kuliah yang akan dilakukan presensi. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Di sini daftar kehadiran ini akan berisi data-data yang sesuai dengan data pribadi mahasiswa. Di sini terdapat tanggal, jam melakukan absensi, NIM, nama, kelas, matkul, dosen, dan juga keterangan atau status kehadiran. Nah, ini termasuk ke dalam fitur create. Selanjutnya yaitu fitur read. Nah, fitur read ini berarti kita dapat melihat atau membaca data pada daftar kehadiran. Selain itu, kita juga dapat membaca data pribadi mahasiswa. Nah, selain fitur create dan juga fitur read, kita juga dapat update dengan melakukan fitur update. Nah, di sini misalkan saya ingin mengubah nama menjadi hanya Adinda F saja. Nah, karena kita sudah melakukan perubahan pada data pribadi, maka user atau mahasiswa harus melakukan login ulang. Nah, ini riwayat kehadiran masih ada karena kita sudah menginputnya sebelumnya. Nah,
ini terkait data mahasiswa yang telah kita update. Sebelumnya nama mahasiswa ini yaitu Adinda Fauzia. Nah, karena sudah dilakukan update, maka akan berubah menjadi Adinda F. Selanjutnya yaitu fitur update terkait absensi kehadiran. Nah, di sini mahasiswa dapat melakukan update status absen jika memang terdapat kesalahan ketika menginputkan status kehadiran tersebut. Nah, di sini saya akan mengubah status absen dari hadir menjadi izin. Nah, maka keterangan pada dashboard ini akan berubah. Yang semulanya hadir akan berubah menjadi izin. Selanjutnya yaitu kita akan coba melakukan login dengan role dosen. Nah, untuk keluar maka hanya perlu menekan button logout. Nah, kita hanya perlu mengklik register as dosen. Nah, di sini ketika akan melakukan register maka dosen perlu menambahkan data seperti username, password, dan juga nama dosen. Di sini juga dosen dapat memilih mata kuliah yang diampunya. Nah, karena saya sudah melakukan data dummy pada absensi application, maka kita hanya perlu langsung login aja. Nah, saya di sini menggunakan username dan juga password yang sudah di-builder di bagian kelas absensi application. Nah, berikut dashboard dosen yang tampil. Di sini terdapat rekap kehadiran, di mana tadi sebelumnya kita sudah melakukan presensi dengan role mahasiswa atas nama Adinda F. Nah, tadi kita sudah melakukan absensi dengan keterangan izin, maka akan terkoneksi ke sini. Nah, kita dapat melihat data pribadi dari dosen, yaitu ada username, nama, dan juga mata kuliah. Kita juga dapat melihat daftar mahasiswa. Nah, daftar mahasiswa ini merupakan mahasiswa yang telah melakukan register dengan mata kuliah atas nama Fajrul Kifli dengan mata kuliah Teknik Pemrograman. Nah, di sini kenapa ada nama mahasiswa Adinda Fauzia Puspita? Karena sebelumnya saya sudah menambahkan data dummy seperti halnya data dummy dosen. Tujuannya yaitu untuk memudahkan pembuatan objek dengan banyak parameter dan memastikan objek yang dibuat konsisten. Nah, di sini terdapat beberapa fitur. Bahkan fitur-fitur pada role dosen ini lebih banyak dibanding fitur pada bagi role mahasiswa. Yang pertama yaitu ada fitur create. Nah, di sini kita dapat menambahkan data mahasiswa. Untuk data yang harus kita inputkan sama dengan data-data pada register bagian mahasiswa. Terdapat NIM, email, nama, password, kelas, dan juga jurusan. Nah, di sini saya akan coba menambahkan mahasiswa ketiga. Nah, maka data mahasiswa yang sudah ditambahkan oleh dosen akan muncul di bagian daftar mahasiswa. Selanjutnya yaitu fitur read. Nah, fitur read ini kita dapat melihat daftar mahasiswa mulai dari data name, nama mahasiswa, kelas, jurusan, email, dan juga data pribadi ini juga termasuk ke dalam fitur dari read. Nah, di sini karena memang Farel dan Adinda Fauzia Puspita belum melakukan presensi, maka hadirannya tidak akan muncul di sini. Karena kan yang sudah melakukan presensi hanya Adinda F saja. Nah, selanjutnya yaitu terdapat fitur update. Yang pertama kita akan coba melakukan update pada data dosen. Nah, di sini kita akan melakukan updating terkait username misalkan. Maka tinggal simpan. Kemudian sama seperti mahasiswa ketika lakukan updating data harus melakukan login seperti semula. Nah, kita akan melihat data yang sudah diupdate. Nah, di sini terlihat username-nya sudah berubah dari awal. Yang awalnya 1, 2, 3, 4, 5, sekarang berubah menjadi username yang baru. Selanjutnya yaitu fitur update pada absensi mahasiswa. Nah, di sini sama dengan mahasiswa di mana dosen dapat melakukan updating terkait status absen. Selanjutnya yaitu fitur deleting. Nah, fitur deleting ini terdapat dua, ada fitur deleting absensi dan juga fitur deleting daftar mahasiswa. Nah, kita akan coba melakukan delete dengan atas nama Adinda Fauzia Puspita. Nah, maka
daftar mahasiswa akan berkurang yang awalnya 3 anggota menjadi 2 anggota, di mana Adinda Fauzia Puspita telah berhasil di-delete. Selanjutnya yaitu deleting pada bagian absensi. Sama halnya seperti proses deleting mahasiswa, di sini kita dapat melakukan penghapusan terhadap rekap kehadiran. Nah, maka rekap kehadiran di sini akan kosong karena tidak ada mahasiswa lain yang melakukan presensi selain Adinda F. Namun, karena yang kita delete ini hanya riwayat kehadiran, daftar mahasiswanya masih tetap ada di dashboard dosen, karena kita tidak menghapus data mahasiswa, hanya menghapus riwayat kehadirannya saja. Nah, kemudian terdapat fitur tambahan yaitu fitur search. Nah, fitur search ini digunakan untuk mencari mahasiswa dengan menginputkan nama. Misalkan saya akan melakukan pencarian atas nama Farel. Nah, maka akan muncul hanya nama Farel saja, karena yang kita cari sebelumnya yaitu nama Farel, sedangkan Adinda tidak akan muncul di sini. Selanjutnya, ketika kita menginputkan nama yang tidak ada di daftar mahasiswa, misalkan saya akan mencari nama Akmal. Nah, maka daftar mahasiswa di sini akan kosong karena memang nama Akmal belum melakukan registrasi atau belum ditambahkan oleh dosen ke bagian daftar mahasiswa. Itu merupakan fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi kami. Selanjutnya saya akan melakukan demo dan juga menjelaskan terkait back-end dari aplikasi presensi yang telah kami buat. Selanjutnya yaitu implementasi CRUD pada fitur aplikasi yang telah kami buat. Berikut adalah implementasi CRUD pada aplikasi absensi. Implementasi CRUD pada aplikasi ini terletak di beberapa fitur. Antara lain yaitu saya menggunakan manajemen data mahasiswa pada dosen. Fitur yang pertama yaitu ada create. Nah, untuk membuat fitur create ini, pertama saya membuat repository yang merupakan generik dari model itu sendiri dengan nama kelas student repository. Nah, student repository ini adalah sebuah repository yang digunakan untuk mengakses dan mengelola data mahasiswa dalam aplikasi absensi. Repository ini menggunakan Mongo repository yang merupakan generic interface dari Spring Data MongoDB. Pada generic interface tersebut, student merupakan tipe entitas yang dikelola oleh repository ini, dan string adalah tipe data kunci utama atau primary key yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap entitas student. Konsep generic programming pada kode ini terlihat dalam deklarasi Mongo repository dengan parameter T dan ID. Dalam konteks ini, terlihat T dan ID adalah parameter generik yang digunakan untuk menentukan tipe entitas yang dikelola oleh repository ini dan tipe data kunci utama atau primary key yang nantinya digunakan untuk mengidentifikasi setiap entitas. Nah, selain metode bawaan dari Mongo repository, kode ini juga menyediakan beberapa metode custom untuk melakukan query terhadap data mahasiswa. Antara lain yaitu yang pertama ada find by name, digunakan untuk mencari mahasiswa berdasarkan NIM. Selanjutnya ada find by name node, digunakan untuk mencari mahasiswa dengan NIM yang tidak sama dengan NIM yang diberikan. Nantinya akan mengembalikan daftar mahasiswa yang memenuhi kriteria tersebut. Yang ketiga yaitu ada find by name containing dengan parameter string nama, digunakan untuk mencari mahasiswa dengan nama yang mengandung substring nama. Nantinya akan mengembalikan daftar mahasiswa yang memenuhi kriteria tersebut. Dan yang terakhir yaitu ada find by name and ID node, digunakan untuk mencari mahasiswa dengan NIM dan ID yang bukan ID. Nantinya akan mengembalikan daftar mahasiswa yang memenuhi kriteria tersebut. Kemudian saya membuat interface service-nya untuk mendaftarkan metode-metode apa saja yang ingin digunakan. Kelas ini terletak pada kelas student service. Nah, implementasi dari metode ini akan memproses data mahasiswa dan jurusan yang diberikan. Kemudian menyimpannya ke dalam database atau sistem penyimpanan data yang digunakan dalam aplikasi absensi. Setelah itu, ketika interface dibuat, saya mengimplementasikannya kepada kelas service. Karena hal ini termasuk ke dalam sifat inheritance. Nah,
Nah, berikut adalah kelas servisnya. Kode ini merupakan implementasi metode add student pada student service. Metode ini bertujuan untuk menambahkan data mahasiswa, data mahasiswa ke dalam sistem absensi. Prosesnya yaitu yang pertama akan dilakukan pencarian mahasiswa berdasarkan NIM. Selanjutnya yaitu jika NIM sudah ada, maka penambahan gagal dan metode mengembalikan optional empty. Jika NIM belum ada, maka password mahasiswa dienkripsi, jurusan dan role diatur, dan mahasiswa ditambahkan ke dalam sistem. Selanjutnya yang terakhir yaitu metode mengembalikan objek mahasiswa yang baru ditambahkan melalui optional of student. Metode ini memastikan bahwa setiap mahasiswa yang ditambahkan memiliki NIM yang unik dan sistem absensi. Nah, kemudian agar bisa menerima input dari user, maka saya perlu membuat controllernya. Berikut kodenya. Fungsi ini menerima dan data mahasiswa dari form input dan memanggil fungsi add student atau add mahasiswa dari student service untuk menambahkan mahasiswa ke sistem. Jika mahasiswa berhasil ditambahkan, pesan berhasil menambahkan mahasiswa akan ditampilkan sebagai pesan press. Jika terjadi kesalahan karena NIM sudah digunakan, maka pesan gagal menambahkan student, NIM sudah digunakan akan ditampilkan. Setelah itu, pengguna akan diarahkan kembali ke halaman dashboard mahasiswa. Selanjutnya yaitu ada fitur read. Nah, berikut kode untuk menampilkan untuk melakukan read data berupa list dari absensi service implement. Kode ini adalah implementasi dari metode find all pada kelas yang mengimplementasikan absent service interface. Metode ini bertujuan untuk mengambil semua data absen yang ada di dalam sistem. Pada implementasi tersebut, find all memanggil metode find all dari absent repository, yang merupakan objek yang bertanggung jawab untuk berinteraksi dengan penyimpanan data absen, misalnya database. Metode find all ini dari absensi repository akan mengambil dan mengembalikan semua data absen yang ada di dalam sistem. Melalui metode find all ini, kita dapat mengambil semua data absen yang ada di dalam sistem. Setelah itu, saya membuat controller yang akan menerima input dari pengguna untuk baca data. Nah, berikut kodenya. Kode di sini adalah handler method yang digunakan untuk mengakses halaman dashboard pada aplikasi. Ketika pengguna berhasil terautentikasi sebagai seorang dosen dan mengakses halaman dashboard, maka kode tersebut akan menampilkan informasi yang relevan dengan fitur read, yaitu daftar absen dan daftar jurusan. Selanjutnya, halaman dashboard dosen akan ditampilkan. Jika pengguna tidak terautentikasi, maka akan diarahkan ke halaman login. Yang ketiga yaitu ada fitur update. Nah, berikut kode untuk update data dosen pada kelas dosen service implements. Kode ini adalah implementasi metode update dosen yang digunakan untuk memperbarui data seorang dosen dalam aplikasi. Metode ini melakukan pengecekan terhadap dosen yang akan diubah berdasarkan username dan ID, dan kemudian mengubah data dosen tersebut jika kondisi yang ditentukan terpenuhi. Metode ini mengembalikan nilai boolean true jika pembaruan berhasil dan false jika tidak. Kemudian saya menggunakan controller yang akan menerima input dari pengguna untuk mengubah data. Nah, kode ini
adalah implementasi metode edit yang digunakan untuk mengarahkan pengguna ke halaman pengeditan informasi dosen dalam aplikasi. Metode ini melakukan pengecekan terhadap pengguna yang terautentikasi dan mendapatkan username pengguna saat ini. Jika pengguna adalah seorang dosen yang valid, maka metode akan memperoleh ID dosen tersebut dan daftar mata kuliah yang tersedia. Selanjutnya, metode akan menambahkan objek dosen dan daftar mata kuliah ke model yang akan digunakan oleh tampilan edit dosen. Akhirnya, metode akan mengembalikan nama tampilan yaitu edit dosen pada bagian mahasiswa dosen untuk ditampilkan kepada pengguna. Jika pengguna tidak terautentikasi, maka metode akan mengarahkan pengguna ke halaman login. Selanjutnya yaitu yang terakhir, fitur delete. Nah, berikut adalah kode untuk melakukan delete absensi pada kelas absensi service implements. Kode ini adalah implementasi metode delete by ID yang digunakan untuk menghapus data absen berdasarkan ID. Pada awalnya, metode ini menggunakan absen repository untuk menghapus entitas absen dengan ID yang diberikan. Setelah itu, metode melakukan pengecekan apakah entitas absen masih ada dengan menggunakan metode find by ID untuk mencari absen berdasarkan ID. Jika absen masih ditemukan, maka metode akan mengembalikan false yang menunjukkan bahwa penghapusan gagal. Namun, jika absen tidak ditemukan, maka metode akan mengembalikan true yang menunjukkan bahwa penghapusan berhasil. Setelah itu, saya membuat controller yang akan menerima input dari pengguna untuk hapus data. Nah, kode ini adalah implementasi endpoint untuk menghapus record absensi. Ketika endpoint ini diakses dengan metode post dan ID absensi yang akan dihapus disertakan, metode delete absensi akan dijalankan. Metode ini akan memanggil layanan absent service delete by ID untuk menghapus record absensi dengan ID yang diberikan. Pesan sukses atau error akan ditambahkan sebagai atribut place, dan pengguna akan diarahkan kembali ke halaman dashboard setelah penghapusan selesai. Selanjutnya yaitu implementasi dan penjelasan generic programming pada CRUD fitur aplikasi yang telah kami buat. Nah, generic pada Java adalah fitur dalam bahasa pemrograman Java yang memungkinkan pengguna untuk membuat kelas, interface, dan metode yang dapat beradaptasi dengan berbagai jenis data. Pada aplikasi ini, generic diterapkan pada saat pembuatan repository kelas, di mana ditentukan untuk memilih repository dari kelas mana dan mempunyai tipe data apa untuk primary key-nya. Berikut adalah contohnya pada kelas dosen repository. Repository ini menyediakan beberapa metode custom, antara lain yaitu find by username, mencari dosen berdasarkan username. Nantinya akan mengembalikan hasil pencarian dalam opsional. Selanjutnya yaitu ada find by username and ID node. Digunakan untuk mencari dosen dengan username tertentu dan ID yang bukan ID yang diberikan. Nantinya akan mengembalikan daftar dosen yang memenuhi kriteria tersebut. Selanjutnya yaitu terkait implementasi Java Collection pada fitur aplikasi yang telah kami buat. Pada aplikasi ini dalam menggunakan collection kebanyakan
terdapat pada fitur read. Contohnya, saat kita ingin mengambil data mahasiswa, maka kita harus memberikan tipe data dari sebuah metode, yaitu turunan dari collection. Nah, di sini saya menggunakan list. Berikut contohnya. Metode find by name and ID node. Dalam student repository ini digunakan untuk mencari mahasiswa berdasarkan name dan ID yang bukan ID. Ya, maksudnya yang bukan ID yang diberikan. Metode ini mengembalikan daftar mahasiswa yang memenuhi kriteria tersebut. Contoh lainnya yaitu pada class student service implements. Nah, metode find by name node ini yang ada di dalam student service merupakan sebuah lapisan service yang berfungsi sebagai penghubung antara lapisan controller dengan lapisan repository. Selanjutnya yaitu terkait implementasi defensive programming atau exception pada aplikasi dan pada aplikasi yang telah kami buat. Exception handling itu exception handling melibatkan penggunaan struktur try catch untuk menangkap dan mengelola pengecualian yang terjadi selama eksekusi program. Dalam konteks defensive programming, pendekatan exception handling digunakan untuk mengantisipasi dan mengatasi situasi yang tidak terduga atau kesalahan yang mungkin terjadi saat program berjalan. Pada aplikasi ini terdapat beberapa try catch untuk mengatasi adanya exception yang terjadi di dalam aplikasi. Misalnya dalam melakukan insertion absensi pada kelas absent service. Kode ini menjelaskan bahwa jika terdapat exception, maka akan mengembalikan nilai false. Selanjutnya yaitu implementasi role access berdasarkan user. Pada aplikasi ini terdapat dua hak akses. Yang pertama itu yaitu student. Student bisa melakukan registrasi dan melakukan absensi sesuai dengan mata kuliah dan dosen. Yang kedua yaitu ada dosen. Dosen bisa melakukan CRUD pada data student dan memvalidasi absensi dari student itu sendiri. Nah, untuk membuat hak akses tersebut, tentunya saya membuat dua model yang berbeda, yaitu ada dosen dan ada student untuk mahasiswa. Yang masing-masing model ini mengimplementasikan Spring Security sehingga masing-masing model mempunyai hak akses sendiri. Berikut kode dari dosen dari kelas model. Pada kode ini, konsep role access diterapkan melalui implementasi interface user detail oleh kelas dosen. Interface user details ini adalah bagian dari Spring Security dan menyediakan metode-metode yang diperlukan untuk menerapkan mekanisme autentikasi dan otorisasi. Konsep role access pada kode ini diwakili oleh property role pada kelas dosen, yang merupakan tipe data enumerisasi role. Property role menunjukkan peran atau hak akses yang dimiliki oleh seorang dosen. Nah, untuk mengimplementasikan role access, kelas dosen mengimplementasikan metode get authorities dan dari interface user details. Kemudian metode ini mengembalikan sebuah collection yang berisi grant authority, yang mewakili peran atau hak akses yang dimiliki oleh dosen. Dalam contoh ini, kita menggunakan simple grant authority yang memetakan nilai dari property role menjadi string dan memasukkannya ke dalam collection menggunakan metode singleton.
Dengan menerapkan role access, Spring Security dapat menggunakan informasi ini untuk melakukan otorisasi pada berbagai fitur dan endpoint dalam aplikasi. Selanjutnya, untuk membatasi akses tergantung pada peran yang dimiliki oleh pengguna.